Halo sahabat puter belum semua, salam Koakmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, penghobi, penggemar, serta peternak puter belum di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi suatu materi yaitu tentang perawatan indukan puter belum supaya produktif lancar. Teman-teman semua, ketika kita sebagai breeder atau peternak puter belum, tentunya kita berharap agar produksi kita di dalam beternak itu bisa maksimal. Nah, untuk itu pengalaman yang saya praktekkan di farm saya, khususnya yang berhasil dengan baik, nah ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, yaitu tentang perawatan indukan. Mengapa perawatan indukan itu penting? Nah, karena kita sebagai peternak, indukan adalah bagaikan mesin produksi ketika kita sebagai pengusaha. Nah, oleh karena itu indukan itu adalah paling penting bagi peternak. Oleh karena itu kita harus bisa merawat indukan secara intensif agar hasilnya juga efektif dan maksimal di dalam kita membreeding puter belum yang kita kelola. Baiklah teman-teman, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu bagaimana caranya merawat indukan puter belum kita supaya produksinya lancar. Dalam kita merawat indukan puter belum kita, itu dalam siklusnya ya, jadi kita bicarakan tentang satu putaran siklus indukan sampai melahirkan anakan. Nah, satu siklus indukan melahirkan anakan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Nah, pada kesempatan ini dari satu siklus ini kita bagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu waktunya 2 minggu. Nah, 2 minggu fase yang pertama itu adalah sebagai masa atau fase pembuahan atau perkawinan. Apalagi kalau indukan itu baru kita jodohkan, otomatis ini fase yang sangat penting pertama ini. Nah, dalam fase pertama yaitu fase perkawinan yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu, ini yang harus kita perhatikan adalah itu dari faktor makanan. Karena faktor makanan atau pakan itu akan menentukan perkembangan indukan itu supaya bisa berhasil sampai dengan menelor. Nah, pakan yang diutamakan di dalam fase pertama untuk indukan ini adalah biji-bijian murni. Nah, biji-bijian murni yang saya berikan di farm saya yaitu terutama ada beras merah, beras putih, gabah, jagung, millet, dan kacang hijau. Perbandingannya 1:1, kemudian ditambah dengan asinan serbuk batu bata merah. Hanya itu saja. Nah, dengan seperti itu nanti telur akan cepat terproduksi karena perkawinannya menjadi efektif, dan ditambah dengan air itu juga selalu bersih minumannya. Itu fase yang pertama, yaitu 2 minggu. Nah, kemudian fase yang kedua setelah indukan mengalami masa perkawinan selama 2 minggu,
Kemudian fase yang kedua yaitu 2 minggu lagi atau kurang lebihnya 14 hari itu masa mengeram. Nah, di saat masa mengeram ini kita optimalkan kepada ketenangan situasi. Jadi kandang otomatis diposisikan kepada yang lebih nyaman. Nah, kemudian pakan disesuaikan. Nah, untuk pakan itu dibandingkan dengan pakan pada fase pertama yang tadi sudah saya sebutkan, itu hanya dikurangi beras merahnya. Jadi pada waktu fase mengeram, saya biasakan tidak saya kasih beras merah. Mengapa demikian? Karena beras merah itu sifatnya memacu birahi. Sedangkan pada fase mengeram itu birahi sudah tidak diperlukan. Nah, oleh karena itu pada waktu mengeram yaitu selama 2 minggu kita pakannya kita kurangi, yaitu beras merahnya tidak saya kasih. Nah, kemudian fase yang ketiga setelah mengeram selama 2 minggu kemudian menetas. Nah, fase yang ketiga yaitu kita membutuhkan waktu 3-4 minggu, yaitu pada fase meloloh atau makani istilahnya. Nah, di sini ada perbedaan lagi tentang pakan. Jadi untuk pakan pada masa meloloh itu sama dengan pakan pada masa pembuahan yaitu biji-bijian murni, kemudian kita tambah dengan fur ayam, yaitu dengan catatan fur ayam pilih yang jenis starter. Ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan peyikan atau anakan supaya cepat besar, lebih gemuk, nah sehingga menjadi lebih bagus anakannya. Namun demikian, fur ayam kita tambahkan cukup dalam waktu 2 minggu saja. Nah, setelah 2 minggu biasanya sudah mulai nucuk-nucuk latihan mandiri ya. Nah, itu kita sudah kita kurangi fur ayamnya. Mengapa begitu? Karena setelah 2 minggu di fase yang ketiga ini indukan sudah mulai birahi lagi dan akan menelur lagi untuk siklus yang berikutnya. Nah, oleh karena itu di fase yang ketiga ini kita butuh waktu 4 minggu. Yang 2 minggu pertama makanan kita kasih tambahan fur ayam, kemudian yang 2 minggu terakhir tidak kita kasih fur ayam. Mengapa begitu? Karena 2 minggu terakhir itu sudah mulai birahi lagi. Supaya pertumbuhan telur itu lebih baik, maka kita muluskan dengan biji-bijian kembali. Itu insya Allah sudah bagus, peyikan juga pertumbuhannya juga sudah maksimal. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kita sampel ya. Ini ada 2 kandang, ini indukan saya. Nah, ini dengan pola seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, ini ternyata juga berhasil dengan baik. Anakannya ini peyikannya 2, jadi maksimal netesnya ini ya. Dan ini induknya sudah mulai kawin lagi, yang mungkin dalam waktu ya seminggu lagi nanti akan menelur. Nah, kemudian yang bawah ini juga ini sama ya. Ini peyikannya sudah umur 2 minggu ini sudah 2 minggu. Ini juga menetas 2 semua. Jadi dengan pola seperti itu tadi yang saya jelaskan, nah alhamdulillah ini selalu berhasil dengan baik. Anakannya juga selalu menetas 2 dan sehat sampai besar. Nah, itu sesuai dengan harapan kita. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi untuk perawatan indukan, intinya tiap fase kita mengalami perbedaan perubahan pakan yang kita berikan supaya
indukan itu bisa berkembang dengan maksimal dan akhirnya bisa produktif secara maksimal dan lancar. Jadi fase ke fase berikutnya itu lancar, tidak ada selang waktu yang penggang terlalu lama. Baiklah teman-teman, untuk materi kali ini saya cukupkan itu dulu. Kemudian untuk materi-materi selanjutnya nanti saya kirim lewat konten video-video berikutnya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja Bird Farm Simbang Mandiraja Banjarnegara. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.